morning, selamat datang sekali lagi di Rumah Eropa Euro Management Indonesia. Di sini ada Kak Hisham sebagai tamu kakak kita hari ini, dan ada Kak Mita juga, dan aku Dan dari tim Rumah Eropa juga. Oke. Without further ado, let's just get into our talk show. So, dari kakak-kakak mahasiswa di sini bisa tanya apa aja ya ke Kak Hisham, anggap aja kayak teman sendiri gitu. Kakak kalian bisa interaktif aja, langsung tanya, langsung potong itu juga nggak apa-apa. Terkait as you work Ohio State University atau more about the cultures or about the people there, about how is it like sebagai anak kampus di US, so anything in particular that you like. Okay, I'm giving this to Kak Hisham, but before we start into the session, could you tell us a bit about yourself? Kak Hisham ini dari mana, siapa, dan show. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Perkenalkan, nama saya Hisham. Saya baru lulus S1 dari Ohio State University, tepatnya di Ohio. Saya ngambil jurusan finance. SMA-nya lulusan lab school Rawamangun. Rawamangun atau yang mungkin dari Jatim mungkin kenal ya. Lulus 4 tahun, alhamdulillah. Baru aja lulus dan sekarang lagi magang ceritanya di begitu. Sebelumnya nih kelas berapa? Atau ada yang udah kuliah S1, ada yang S2, ada yang mau S1, mau S1 semua? Mau S1 atau mau masuk S1 atau sekarang masih di SMA? Mau S3. Yang S3 ada yang mau S2. S1. Mau S2. Ini oh sama, yang ini S1 lagi. Mau S2 berarti S2. Oh gitu. Perkenalan dulu, namanya siapa? Iya, saya Maris. Ya. Oh, Kak Haris dari mana? Saya Serang. Universitasnya. Saya dari UMK Jakarta Selatan. Oh, oke. Kak Haris dari UHK. Ya. Mau ngambil apa nanti? S3 manajemen dan rencana. Manajemen. Ya. Kalau Kakak bisa? Nanti S2 mau TGM lagi. Oh, oke, women in STEM. Love it. Aku Andriani dari University. Aku nyari S2 ngambil neuroscience. Neuroscience. Kalau kakak yang dari mana? Universitasnya namanya? Nama saya Pangeran Sadam, asal Universitas dari Pandemi di Industri, dan saya juga finance atau ekonomi. Finance ya. Oke, lanjut. Saya Muhammad Jafar, saya dari Universitas Islam, saya dari jurusan manajemen, dan saya mengambil S2 di Master Business. Master Business. Kalau kakaknya? Saya Diana dari Presiden University. Rencananya S2 mau Finance. Sama nih kayak. Banyak yang finance ya. Aku rencananya mau S2 juga, dan mau ambil finance juga. Jadi mungkin aku bisa bantu yang di daerah-daerah finance, cuman di daerah-daerah yang lain sih terlalu kuat, cuman sebisa mungkin nanti entah aku ingin juga ya apa aku jelasin juga gitu. Bagaimana kita? Langsung pertanyaan aja. Boleh langsung ke Biar lebih ini aja ya, biar lebih nyantai gitu loh. Kalau ada yang mau ditanyakan atau misalkan ceritain dong kegiatan apa, atau misalkan sehari-hari kayak gimana, atau ada keluh kesah atau apa yang harus dipersiapkan tuh silakan dong. Ya, Oke. Kalau dari Kak Hisham dulu mungkin bisa dimulai. Selama mengambil S1 di Ohio State University, kira-kira kesehariannya di situ gimana? Kalau aku normal lah, kupu-kupu gitu contohnya, kuliah pulang. Cuman sebagian besar
banyak ini aja sih kegiatan-kegiatan kampus yang aku ikutin kayak biasa tuh setiap kampus ini universitas pada mau kemana? Amerika semua. Amerika semua. Nah kalau di Amerika kan ada Persatuan Indonesia. Nah, di situ biasanya setiap kampus atau mungkin di beberapa kampus itu setiap state dia ada perkumpulan mahasiswa Indonesianya atau sebutannya Permias. Nah Permias itu biasanya banyak kegiatan-kegiatannya itu mungkin ada yang social event, ada juga yang memang formal event gitu. Formal event itu kayak apa? Kayak misalkan ada seminar-seminar, apalagi buat yang S2 dan S3 biasanya itu lebih ke formal event, lebih memperbanyak wawasan, memperbanyak network, memperbanyak relasi, pekerjaan, dan segala macam. Kalau yang S1 atau mungkin yang S2 itu lebih banyak ke social event. Social event itu apa? Kayak ya udah main-main bareng sesama mahasiswa, makan bareng, atau misalkan kita main movie night segala macam. Nah kegiatan aku sehari-hari atau setiap semester gitu biasanya ya ikut aja gitu, nonton apa, main sama temen. Cuma kalau kegiatan kampus sih ya memang belajar, perpus, olahraga, main sama temen, makan, dan juga part-time. Kalau yang ngomong part-time itu namanya duit gitu. Misalkan part-time itu lumayan, biasanya ada yang serabutan, ada yang memang kontrak selama 1 semester. Dan itu fleksibel, mereka lebih mengutamakan mahasiswanya gitu, bukan mereka membutuhkan kita tapi kita yang membutuhkan mereka. Jadi kalau ada apa-apa itu mudah di kitanya. Nah itu sangat bagus buat mungkin ngambil duit ekstra. Tapi kalau misalnya mau yang setara dengan jurusan ya itu pekerjaan-pekerjaannya lebih ke apa ya, berarti lebih kontrak, lebih fleksibel, berarti lebih serius gitu, dan itu lebih bagus juga. Cuman mungkin dari segi waktu lebih memakan banyak waktu karena komitmennya memang harus tinggi. Jadi itu berhubung lagi ngobrol tentang Permias. Sendiri ini ya ketua Permias. Betul. Jadi sebelumnya jadi aku itu join tahun kedua sebagai fundraising. Tahun ketiga aku coba buat menjadi presidennya dan alhamdulillah lancar selama setahun. Di situ kegiatan aku itu ya kayak tadi lebih kayak menciptakan atau apa ya, mengidekan suatu kegiatan apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa Indo di sana, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita salurkan, kita buat untuk mensejahterakan, untuk mempersatukan gitu. Karena kan jatuhnya sebenarnya kita nggak tahu siapa aja masyarakat Indo yang di sana gitu kan, kita nggak ada, dan ini tuh lebih ke apa ya, cara kita untuk mempresentasikan atau menyalurkan budaya Indo gitu. Nah disitulah aku coba buat banyak kegiatan seperti batik day atau mungkin night yang kita menontonkan film-film Indo gitu. Seperti kan kita ada Halloween night gitu. Nah kita kalau weekendnya nonton film horor Indo misalkan. Atau juga ada biasanya kita suka potluck kan, kita banyak yang bisa masak tuh. Nggak cuma S1 doang, S2, S3 banyak yang udah berkeluarga kan. Dan mereka itu banyak yang senang masak, keluarga-keluarga itu. Ya udah kita salurkan, kita buatkan suatu event biar mereka juga bisa menyalurkan masakan mereka gitu loh, buat kita coba gitu. Itulah. Sebelumnya buat yang Permais ini kan kesatuan mahasiswa ya, itu di luar kampus gitu. Kira-kira ada membership atau apa gitu? Itu semua tergantung Permias, setiap Permias di kampus nanti. Jadi kita memang harus memperkenalkan diri ke Permiasnya, harus mengulik sendiri Permias itu seperti apa, karena setiap kampus beda-beda. Dan di situ tugas kita gitu sebagai mahasiswa Indo buat mencari informasi sendiri, jangan mau untuk menunggu gitu di reach out sama mereka, harus kita yang reach out duluan. Nah disitulah kita jadi bisa tahu Permias itu seperti apa gitu, kampus ini seperti apa, kampus yang lain seperti apa gitu. Karena balik lagi, mahasiswa Indonesia kan beda-beda setiap kampus, dan nggak bisa disamakan kegiatan setiap Permias state ini disamakan dengan state lain gitu.
karena yang tadi mahasiswanya beda-beda juga kan. Aku mau tahu dong. Kalau berarti permias di setiap universitas di sana beda-beda ya? Beda-beda. Dan itu gimana? Misalnya untuk apalagi untuk mahasiswa kupu-kupu yang nggak terlalu berminat untuk lihat kampus itu, bagaimana cara mereka tahu ada permias di kampus ini dan dari mana gitu? Atau misalnya ada Instagramnya atau sosial medianya? Betul. Jadi saran aku sih sebelum nanti berangkat gitu, kalau misalnya udah menentukan mau kampus apa, langsung reach out ke Permias lewat IG. Cari misalkan keterima di Kansas City, cari Kansas City Permias. Biasanya tuh mereka walaupun IG-nya beda-beda gitu nama-namanya, cuman pasti di biodatanya ada tuh Permias Kansas City, atau misalkan kalau di aku Permias Columbus itu buat Ohio State. Nah nanti di situ dilihat kegiatan seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan disitulah kita memberi chat ke mereka, perkenalkan nama saya ini, saya akan datang ke kampus ini tahun kapan gitu. Jadi kita harus proaktif. Harus proaktif sebagai mahasiswa, jangan sampai kita menunggu buat di reach out, karena kan susah juga buat mereka mengambil data kita gitu. Mungkin sebagian Permias ada yang nggak punya datanya, mungkin ada yang punya. Makanya itu kita harus yang lebih proaktif untuk memperkenalkan diri gitu. Sama hal seperti kita memperkenalkan diri ke KJRI gitu kan. Bukan KJRI yang reach out kita, harus kitanya gitu. Jadi gitu mungkin ya lebih kasarnya. So it's purely youth activities, bukan dari pemerintahan, bukan dari kampus, academics dan lain-lain. Ya mungkin tergantung permiasnya juga gitu ya. Kalau aku tuh kalau Permias Columbus tuh nggak terlalu banyak gitu kan yang S1-nya, jadi permias kita lumayan kecil dan itu lebih ke mahasiswanya aja gitu, lebih ke social event kan. Jadi kayak kegiatan-kegiatan ngumpul bareng aja sih kalau di aku. Oke, in terms of academics, kan untuk kampus di sana dan sistem pendidikan di sana dari sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri beda ya. Kalau dari pengalaman Syam sendiri, salah satu perbedaan-perbedaannya yang paling kontras dan lain-lain itu bisa dilihat dari mana gitu? Mungkin yang dari kayak dosen, kelas. Iya kayak gitu-gitu. Ya sejujurnya aku nggak tahu juga ya dosen Indo kayak apa gitu kan, belum pernah juga gitu kan. Mungkin nanti kalian yang bakal ngerasain nih, kan udah pernah kuliah semua kan di sini gitu ya. Cuman setahu aku gitu dari sistem pendidikannya aja dulu deh, itu lebih apa ya, lebih mudah buat kita untuk lebih nyaman gitu. Dalam artian mungkin nggak terlalu strict dengan nggak terlalu strict dengan apa sebutannya ya, sistemnya kayak aturan-aturannya gitu loh. Kan kadang kalau misalnya di Indo tuh kalau udah A ya A gitu, susah buat ngubah ke B. Kayak misalkan ganti jurusan atau misalkan mau ganti kelas, Fleksibel. lebih fleksibel gitu sistem pendidikannya kalau di Amerika. Karena aku sendiri juga awalnya engineer, teknik. Cuman karena ada suatu hal gitu di awal, nggak nyaman di teknik, pindah tuh gampang. Jadi langsung pindah, langsung diarahin gitu sama gurunya, sama dosennya, sama yang ngurus, dan itu langsung jadi 1 semester kelar, langsung pindah ke bisnis gitu. Itu berarti beda fakultas ya? Beda fakultas kan jatuhnya gitu kan. Kalau di sini mungkin agak ribet ya. Nggak bisa malah ya kan. Kalau udah bisnis, kalau udah teknik, kalau mau pulang harus tahun berikutnya gitu kan. Itu sih yang paling aku rasain gitu loh dari sistem pendidikannya. Tapi kalau misalnya dari sisi lain mungkin fasilitas pasti jauh beda dong ya kan. Kampus Amerika bukan kampus yang mereka mempunyai banyak fasilitas yang memang memadai gitu. Dari apa misalkan kolam berenang, gym, perpustakaan aja bahkan bisa sampai di mana-mana gitu. Tempat belajar itu sangat-sangat memadai, sangat-sangat diperhatikan oleh mereka. Kantin juga bagus, tempatnya banyak, bahkan fasilitas dorm pun juga ada gitu loh buat mahasiswa, dan itu bukan dorm yang biasa-biasa, cuman dorm yang emang bagus, ada yang ngawasinnya, ada yang ngejaga dan dirawat gitu loh. Itu dari segi fasilitas mungkin. Dari teman-teman ada yang mau ditanya mungkin? Ya, kakak. Kakaknya sendiri kan S1 ya? Kerjaan skripsi nggak sih? Nah, skripsi banyak yang nanya mungkin ya. Tugas akhir tuh disebutnya capstone, dan itu tuh tergantung semua sama dosen.
Jadi ada yang tugas akhirnya cuman presentasi, ada yang tugas akhirnya cuman exam, ada juga tugas akhirnya memang proyek gitu. Jadi itu semua tergantung sama programnya, sama kelasnya yang diambil, dan juga sama dosennya tadi. Nah, tapi untuk S2 itu lebih beda. Setahu aku tuh tetap ada research ya. Dan itu juga tergantung program. Mungkin ada programnya yang risetnya 1 semester, ada yang 2 semester, ada juga yang apa sebutannya ya. Kalau S2, S3 itu ada jadi asisten apa gitu yang harus mengabdi sama dosennya apa segala macam gitu. Itu di luar jangkauan aku sebenarnya aku nggak terlalu tahu. Cuman untuk S1 sendiri itu ya tadi semuanya tergantung sama program kelas dan juga dosen. Tuh. Kalau dari Kak Hisham sendiri, dulu milih project apa nih pas di Ohio? Kalau dulu aku itu karena finance, jadi capstone-nya itu, jadi ada 2 capstone program bisnis sama capstone finance. Nah di bisnis itu capstone-nya cuma presentasi biasa sih. Kita dikasih company, kita disuruh menganalisa company tersebut, dan kita ibaratnya kasih feedback lah, ini company sebaiknya diapain, apakah dijual, apakah diperbaiki, atau apakah di-expand gitu. Kalau finance itu sama, cuman lebih ke investment banking, karena aku ngambilnya kelas investment. Disitulah aku harus ibaratnya role play jadi investment banker tersebut dan pitching ideas ke investment banker asli. Jadi susahnya di situ sih. Kalau misalnya kita nggak pede dengan bahasa Inggris kita atau nggak pede dengan public speaking, justru challenge-nya di situ, bukan malah challenge-nya di skripsi atau presentasi kita gitu. Oke, interesting. Mungkin ada yang mau ditanyain mengenai kelas di sini atau dari teman-teman? Kak Cici Biasanya sih nanya nggak harus akademik ya, sama Iya. apa, nanya obat, nanya beli barang di mana gitu. Mission, mengenai teman-teman Tanya. mungkin di sana bagaimana? Kalau kultur di sana seperti apa sih di Amerika? Karena kan nama Kak Hisham ada Muhammad ya. Saya juga ada nih ya. benar. Nah, di sana tuh rasis nggak sih sama Muslim? Atau Iya. Apalagi kemarin ada Tempatnya kayak gimana? perang Iran Amerika Iya, itu kan iya. tuh gimana kondisinya? Kultur sih, sebelum kultur gitu ya, tadi kan permias gitu. Nah bagi yang Islam sebaiknya reach out juga ke organisasi Islamnya. Biasanya namanya MSA. MSA itu apa? Muslim Student Association. Nah disitulah kita juga bisa berbaur gitu kan sesama Muslim gitu kan. Mungkin yang Kristen atau yang agama lain bisa mencari sendiri gitu kan, ada gereja-gereja juga dan lain-lain gitu. Sebisa mungkin cari circle pertemanan yang memang satu interest sama kita gitu loh. Cari temen, jangan diem doang walaupun kita kupu-kupu, tetap harus berbaur dengan orang lain, karena kalau ada apa-apa kan mereka yang bakal membantu. Sosialisasi. Betul. Nah balik ke kultur, sebenarnya sih mereka nggak terlalu apa ya, nggak serasis yang kita kira gitu, nggak serasis yang ada di media sosial gitu. Mereka tuh sebenarnya anteng-anteng aja, baik gitu, asal kitanya juga bela diri. Jangan kitanya songong atau segala macam gitu kan. Kita di negara orang sebisa mungkin respect sama mereka gitu. Kalau amit-amit gitu sewaktu-waktu kita yang terkena rasisme itu, sebisa mungkin atau sebaik mungkin ya udah diemin aja gitu loh, terima aja. Jangan malah dieskalasi lebih lanjut gitu loh. Jangan jadi kita panas, kita ada berantem segala macam. Jangan, udah pasti kita kalah, karena kan kita di negara orang, hukumnya juga beda gitu loh. Dan kita nggak bisa minta tolong ke teman-teman kita, karena mereka juga nggak bisa membantu kita gitu kan, kalau masalahnya apalagi sama polisi, sama hukum gitu kan. Selama 4 tahun ini sih so far aman-aman aja sih, walaupun kemarin tuh kan ada demo-demo Palestina segala macam gitu kan. Walaupun kita punya apa ya, kita punya pendirian masing-masing gitu, dukung mana dukung apa, sebisa mungkin jangan terlalu ikut campur, karena balik lagi kita di negara orang, sekalinya kita kena habis visa kita, bisa di revoke segala macam kan sayang. 4 tahun kuliah, 2 tahun kuliah baru seperempat jalan udah disuruh pulang, belum biayanya. Dan itu dipaksa pulang. Bisa jadi dipaksa pulang, bisa jadi kita ditahan di sana gitu kan, nggak ada yang tahu gitu loh. Selalu ingat tugas kita buat mencari pendidikan,
bukan buat hahaha, bukan buat mencari masalah gitu loh. Selalu ingat kita tuh buat balik buat ke Indo gitu. Jadi buat masalah kultur, masalah pertemanan itu sebenarnya nggak ini sih, nggak serem gitu loh. Aman-aman aja kalau misalkan kitanya juga respectful gitu ke orang lain. Jadi nggak usah takut kalau nama belakangnya ada Muhammad atau apa. Lebih ke bangga aja gitu, pede aja. Kalau misalkan mereka ada apa-apa baru kita diemin aja, udah nggak apa-apa gitu loh. Apa lagi ya? Kan Itu aja deh. kan US ini melting pot ya, Mm. banyak cultures, banyak Mm. apa-apa itu di situ, semua orang pengen ke US. Mm. Kalau di Australia itu yang aku dengar itu banyak banget migran Indonesia tuh Australia, maupun itu untuk tetap hidup tetap di sana ataupun untuk study. Tapi kalau di US, di Ohio ini banyak nggak sih ketemu orang Indonesia juga, atau malah banyak dari orang luar juga? Nah itu susah sih, karena dari yang aku alami 4 tahun ini ternyata tuh orang Indo ya banyak, cuman nggak tahu gitu apakah dia Indo atau enggak, tuh kita nggak tahu karena banyak yang blasteran, banyak yang memang kelihatannya tuh nggak Indo tapi full Indo, cuman gara-gara mereka mainnya sama orang Amerika terus ya kita nggak ketemu gitu loh. Nah jadi apa tadi pertanyaannya? Banyak nggak sih orang Indo di Ohio? Untuk banyak atau enggaknya nggak tahu, cuman untuk yang kita tahu itu termasuk banyak. Bahkan buat di Ohio, di mana yang state-nya tuh atau Columbus gitu, di kota Columbus itu kecil gitu. Untuk ukuran state yang kecil itu orang Indonya lumayan banyak. Dan tapi banyaknya itu lebih ke orang tua, lebih yang udah berkeluarga, lebih ke ya berkeluarga sih. Jadi buat yang muda-muda mungkin agak sulit untuk berbaur gitu ya, kalau misalnya berbaur sama orang tua atau segala macam. Tapi ya nggak usah takut sih menurut aku buat saling kenalan gitu, at least kita jadi saling kenal sama mereka gitu. Untuk state lain juga sama sih sebenarnya. Orang itu tuh sebenarnya banyak, cuman kita nggak banyak tahu aja gitu loh. Karena kan ya itu sih, kalau misalnya emang udah tinggal dari awal gitu di Amerika, mereka kulturnya beda gitu kan, mereka lebih ke Amerika gitu ya kan, jadi mereka jarang juga berbaur sama orang Indo gitu. Dan juga tergantung sama sekolah-sekolahnya, apakah mereka memiliki data orang Indo yang ada di state kalian nanti atau enggak. Kalau misalkan ada ya syukur gitu kan, kita jadi tahu seberapa banyak orang Indo yang ada di state kalian nanti, dan kita bisa reach out gitu kan ke masing-masing orang Indo. Tapi kalau misalkan nggak punya datanya itu yang susah, karena dulu juga di Ohio itu kita nggak punya datanya gitu, jadi kita harus nyari satu-satu gitu, atau nunggu mereka reach out, yang dimana mereka kadang juga malu kan buat nge-reach out karena takutnya kita ini sombong, nggak mau menerima mereka yang sebagai blasteran atau gimana gitu loh. Jadi untuk pertanyaan tadi banyak atau enggaknya sih sebenarnya mungkin banyak ya, cuma kita nggak tahu aja sih. Kalau untuk dari sisi budget nih, mungkin teman-teman mau tahu bagaimana sih manage budget ketika kita sebagai mahasiswa internasional yang tinggal di luar negeri. Gimana itu kita ngatur dalam 1 bulan biaya hidup, terus berapa sih biaya kuliah untuk di Amerika Serikat itu dalam 1 tahun gitu. Okay, especially coming from finance. Mungkin dari uang kuliah dulu ya. Uang kuliah ya sebenarnya standar sih Amerika sama semua gitu kan, per tahun berapa sih, 50.000 ke atas gitu loh. Jadi kalau misalkan itu terlalu banyak gitu, susah buat mendapatinya, cari beasiswa antara di Indo atau enggak di Amerika. Di Amerika itu setiap kampus suka ngadain beasiswa walaupun kecil nilainya, misalkan 2.000, 3.000, tapi tetap lumayan buat cover misalkan living expense kita, uang jajan kita. Jadi kita nggak harus punya uang jajan lagi gitu dari dari yang ngasih duit ke kita, itu dari uang kuliah. Nah buat ngatur keuangan sih sebenarnya ya balik ke masing-masing gitu ya, apakah kita orang yang kalap kalau misalnya lihat sesuatu langsung beli atau enggak. Cuman ngatur duit itu lebih ke ya
gampang asal kita tahu apa yang kita mau gitu loh. Kayak misalkan makan itu sebenarnya kalau udah di kampus tuh gampang karena banyak dining hall. Dining hall itu kalau misalkan Bayar nggak itu kalau di dining hall? nah, ada yang bayar, ada yang udah satu paket sama uang kuliah gitu. Kalau misalkan udah satu paket sama uang kuliah ya sebisa mungkin dipakai gitu dining hall lah. Jangan beli fast food terus, jangan beli makan terus di tempat-tempat luar gitu loh. Sebisa mungkin ya pakai aja gitu dining hall kan udah dibayar gitu loh. Jadi itu juga mengurangi spending kita gitu kan. Terus ya kalau misalkan nggak ada dining hall, masak itu tergolong murah pasti ya kan. Beli bahan-bahannya juga gampang gitu, bisa beli di Target, bisa beli di Walmart, bahkan di Target yang kecil pun kayak Indomaret itu masih banyak bahan-bahan mentah yang bisa kita masak sendiri gitu, bisa cukup buat seminggu 2 minggu. Nah tadi ya budget planning ya balik ke orangnya sih. Sebisa mungkin ya carilah, jadi di Amerika itu banyak toko-toko yang kayak Dollar Tree atau yang kayak $1 store. Nah di situ mereka nggak jual barang asli, barang baru, cuman murah gitu. Dan itu buat kita yang sebagai siswa kampus gitu kan, mahasiswa itu gunakanlah toko-toko seperti itu, karena itu bakal ngebantu banget sama budget planning kita. Juga di kampus banyak program-program yang organisasi punya yang memberi barang-barang gratis. Ataupun memberi makanan-makanan gratis, misalkan kayak MSA itu yang Muslim Student Association, itu setiap bulan puasa di aku tuh buka bersama. Jadi mereka menyediakan makanan pas bukanya itu secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi kalau misalnya ada itu ngapain kita masak kan? Kita datang aja ke sana kan buat makan bareng. Apalagi bisa bertemu sama teman-teman kita yang lain gitu loh. Jadi banyak banyak loophole, banyak barang-barang yang gratis atau banyak gampang gitulah buat menahan budget kita asal kita mau gitu, asal kita nggak kalap, asal kita nggak kemakan gengsi. Karena balik lagi orang-orang Amerika jatuhnya kulturnya kan memang mewah gitu kan, mereka ya mewah karena uang mereka juga dari Amerika gitu kan. Kita sebagai orang Indo kan susah duitnya kan, jadi jangan terlalu kemakan gengsi juga gitu. Tentang mereka bisa punya ini itu, kita ya jangan iri gitu loh. Itu yang aku pelajarin sih, karena kan kita anak rantau gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya udah gunain apa yang kita punya, jangan boros, jangan terlalu kalap. Sebulan tuh kira-kira berapa pengeluarannya, Cak? Sebulan berapa ya? Kalau misalkan masak gitu ya mungkin $50 gitu buat makan doang. Karena grocery itu aku setiap minggu itu bisa sampai 20 tuh apa sih isinya? Telur, daging sosis gitu, terus susu biasanya tuh, sama nasi. Itu aja, menagih biasanya. Jadi ya segitu aja udah $20 per minggu. Jadi ya kali 4 udah 80-an kisarannya. Jadi ya sebulan 50-100 lah. Itu buat makanan aja sih. Paling yang lain-lain barang-barang sih mahal ya. Cuma sebisa mungkin cari di barang second sih. Barang second tuh kayak apa? Kayak di Facebook Marketplace. Kalau misalnya kita mau jalan dari rumah ke kampus jauh, kita butuh sepeda, itu jangan beli baru. Coba tanya ke teman-teman kampus, ada nggak yang jual second? Ada nggak yang misalkan nggak dibutuhin gitu sepedanya? Bisa jadi kita dapat gratis, bisa jadi kita bayar setengah harga, itu kan lumayan kayak gitu. Itu sih misalnya. Terus mungkin makanan nih, Syam. Kan pasti di sana banyak lah makanan B2. Nah itu di dining hall dipisahin nggak sih? Ada section halal, non halal. Terus kalau cari makan di luar tuh gimana untuk muslim? Nah dari ini muslim semua apa gimana? Enggak, oke. Mungkin buat yang muslim gitu kan. Kalau siapa tadi namanya? Kalista. Nggak ada ini ya, nggak ada pantangan kan kalau makanan ya. Berarti ke muslim aja gitu. Kalau muslim kan kita
susah gitu kan di Amerika, apalagi kan nggak tahu motongnya gimana segala macam. Cuman kalau di dining hall itu balik lagi tergantung kampus. Kalau misalkan ada halal, biasanya ditaruh halal gitu, tulisannya ada halal beef, halal hot dogs atau halal apa gitu, itu ada. Nah, kalau nggak ada, tanya, jangan ragu gitu buat nanya, tanya aja ke kokinya gitu. Biasanya kalau di kantin itu kebanyakan buffet kan, jadi orangnya ada di depan kita gitu yang ngasih makanannya, tanya aja, ini kalau misalnya ragu ini daging apa, tanya daging babi atau apa gitu. Atau bisa aku nanyanya, is this meat apa, beef meat atau chicken atau fish. Nah biasanya mereka bakal ngasih tahu, mereka nggak bakal diem aja atau ngacangin kita gitu. Itu dari segi kampus. Kalau di luar biasanya banyak ini, bukan restoran, toko-toko Arab yang menjual bahan-bahan mentah Arab gitu loh. Jadi sebetulnya tuh kayak international groceries gitu. Nah disitulah biasanya kalau emang mau yang halal banget tuh dalam artian yang cara motongnya juga halal gitu. Zabiha sebutannya ya kalau nggak salah tuh, di situ nyarinya. Tapi kalau misalnya mau nyari yang daging sapi, daging ayam, dagingan itu di Target banyak, nggak susah gitu buat nyarinya, buat makan halal. Dan juga biasanya restoran-restoran kayak fast food chain itu udah banyak mulai ini banyak pakai daging-daging halal juga. Kayak contohnya salah satu yang aku suka tuh namanya Dave's. Pak Isak tahu tuh. Dave's itu dia Zabiha tuh dia bahkan motongnya juga halal gitu. Tapi cara kita tahu itu kayak gitu apa enggak ya sebenarnya nanya lagi sih ke restoran. Jadi jangan takut nanya sih. Itu sih kalau buat makanan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau Kak Hisham sendiri pernah part time nggak? Pernah. Nah dulu aku itu part time-nya di kantin. Kenapa kantin? Karena ya mudah aja gitu, fleksibel sama waktu kuliah. Oh bisa di kantin kampus. Kantin kampus. Jadi, nah buat untuk part time sendiri tuh harus di kampus atau bisa di luar kampus? Nah itu tuh sebisa mungkin sama kampus, karena Di kampus berarti ya? di kampus ya. Oke. Emang afiliasi sama kampus. Karena apa? Karena kalau misalkan ada apa-apa, sewaktu ada apa-apa, kita backingannya kampus, bukan McDonald, bukan apa gitu. Kalau misalkan emang mau kerja sama mereka gitu contohnya. Jadi lebih aman, lebih disarankan sama kampus. Jangan cari kerja-kerja yang gak jelas, kerja-kerja serabutan yang entah di mana, entah apa gitu. Karena kan kita biasanya visa student, kita sebenarnya nggak harus kerja, nggak diharuskan untuk kerja gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau emang ada part-time ya di kampus aja gitu. Di kampus itu part-time-nya ada apa aja, banyak. Ada yang tadi yang aku bilang sesuai sama jurusan, ada juga yang di luar jurusan. Yang sesuai jurusan misalkan kayak apa, yang bagus buat CV itu ya jadi teaching assistant, jadi ngebantu research, terus apa lagi ya, kayak gitulah kan di kampus Indo juga banyak kan yang kayak gitu ya, bantu kelas recitation, grading nilai, itu kalau misalkan yang mau sesuai jurusan. Nah yang di luar jurusan misalkan apa, ada yang membantu kampus jadi EO, event organizer, ada juga yang misalkan kayak aku kerjanya kerja physical, kerja labor di kantin. Nah itu sebenarnya balik lagi maunya kita apa sih. Kalau aku tuh dulunya maunya ya yang duitnya besar terus fleksibel, apa jadi kantin gitu. Jadi kantinnya ngapain sih ya banyak, ada yang masak, ada yang cuci piring, ada yang tabling, ada yang mungkin beres-beres ngepel lantai segala macem. Gajinya berapa sih? Nah untuk gaji itu balik lagi ke state masing-masing. Jadi setiap state itu beda-beda kan UMR-nya gitu jatuhnya. Nah kalau di aku itu normalnya buat student itu sekitar 10 sampai 15, 10 sampai 17, 18 lah. Biasanya di atas 10, di bawah 20 Dolar ya? dolar Per per jam. per bulan. Enggak, per jam. Nah itu salah satu saran buat aku juga kalau misalnya ada waktu lebih, sebisa mungkin part time karena uangnya lumayan banget gitu loh. Misalkan kan maksimal tuh kita kerja cuma boleh 20 jam per minggu, kali aja 15 misalkan. Itu kan kalau misalnya kita ngemaksimalin banget gitu kan udah lumayan seminggu, kali 4 udah lumayan banget sebulan gitu kan. Jadi buat part time ya sebisa mungkin ambil part time. Kalau mau yang sesuai CV ambil sesuai CV,
Kalau mau yang fleksibel, yang fleksibel dan sebisa mungkin di kampus, jangan di luar kampus, karena dokumen-dokumennya juga penting gitu kan, harus official gitu loh. Jangan mau ditawarin kerja apa yang gak jelas sama orang lain, itu jangan mau, tolak aja gitu loh. Dan itu nyarinya juga gampang kok kerja di kampus. Biasanya mereka suka naruh-naruh flyer di mading atau misalkan di tembok kantin atau misalkan di email, biasanya langsung di email gitu ke kita, ke email kampus, nih ada lowongan ini, atau enggak dari teman ke teman, atau enggak dari dosen. Biasanya dosen tuh suka nyari kayak email kita, butuh teaching assistant di semester ini, yang mau apply ya. Dan itu banyak banget kok lowongannya gitu. Jadi kita nggak bakal ada kompetisi sama mahasiswa lain gitu loh. Gitu. Itu max 20 jam per minggu itu bebas kah kita per hari mau pilih jam berapa atau gimana? Balik lagi tergantung juga sama kerjaan kita. Ada yang mungkin seminggu cuma ngasih satu shift itu cuma 4 jam gitu. Kalau di aku kantin tuh lebih fleksibel karena mereka selalu butuh orang gitu kan. Jadi di aku itu sehari aku bisa 3-4 jam dan aku bisa kerja dari Senin sampai Jumat. Berarti kan 3 jam deh, 3 kali 5 udah 15 jam gitu kan. Sekarang kalau aku gabut, bosen, nggak tahu mau ngapain, Sabtu Minggu ya kerja lagi udah. Ngabisin ini aja, ngabisin yang 20 jam gitu. Tuh. Kalau di sana ada kayak dosen PA-nya gitu nggak sih? Nah, iya. Kayak personal assign dosen buat kayak kelas ini doang, kata ini doang gitu. Ya itu teaching assistant, kita sebutnya TA. TA itu apa? Teaching assistant. Teaching assistant itu ya kita sebagai mahasiswa ngebantuin dosen itu biasanya digajinya juga sekitar segitu juga, belasan dolar per jam. Nah, tugas mereka ngapain sih? Ya kalau di S1 sih tugas-tugas mereka tuh ya kayak grading nilai, ada juga yang ngajar langsung di kelas. Jadi kelas tuh biasanya ada yang kelas umum, ada kelas yang latihan soal tuh recitation sebetulnya. Nah biasanya TA ini ditaruhnya di recitation. Mereka tugasnya ngajarin lebih dalam lagi tentang soal-soal yang udah kita bahas gitu. Di situ juga kita jadi yang pengawas ujian, misalnya ujian akhir atau ujian harian gitu, mereka jadi pengawasnya. Terus ngebantu research, ngebantu ya dosen secara umum lah. Gitu. Berarti di sana mahasiswa itu disumberdayakan, benar-benar dipakai gitu ya. Dipakai, dan kita juga jadi ada manfaatnya gitu loh kuliah di sana, nggak cuma bengong doang, nggak cuma belajar doang gitu. Itu cuma di Ohio State University atau di semua? Di semua univ itu emang general kayak gitu, kampus-kampus Amerika memang kayak gitu. Kalau untuk cuaca sendiri, itu gimana cara ngadepin cuaca? Apalagi kan Amerika Serikat ini 4 musim, beda sama Indonesia yang cuma 2 musim. Itu gimana cara ngadepinnya? Apalagi kalau misalnya lagi salju, emang di Columbus ada salju apa enggak? Kalau musim itu tergantung state juga. Kalau misalkan di kiri gitu, di bagian West Coast, California, Arizona, itu ya musimnya cuma 2, bahkan cuma 1, ya panas aja gitu loh. Tapi kalau di daerah aku, gara-gara di Midwest, itu musimnya ada 4. Musim fall, winter, spring, sama summer. Nah, kita kan kuliahnya itu di fall sama spring gitu. Nah, untuk fall itu ya nggak terlalu nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, cuman lebih ke angin aja gitu. Anginnya kadang sejuk, kadang agak terlalu kenceng. Jadi pakaiannya sebisa mungkin disiapin di Indo, misalkan jaket yang tebel atau apa sebetulnya tuh bahan wool gitu, bahan-bahannya yang memang tahan angin. Nah untuk di Desember biasanya kan itu liburnya dikit, jadi kita sehari-hari ya di kampus aja gitu kan. Winter itu kita bakal ngerasain setengah winter lah, misalkan dari akhir November gitu sampai Desember itu kan kita masih kuliah, itu winter bakal kerasa banget tuh, apalagi di Januari sampai Maret atau Februari lah, itu winter bakal kerasa banget kalau misalkan sekalian di state Midwest atau misalkan di East Coast gitu. Nah winter itu harus banget disiapin, misalkan apa yang disiapin, puffer, apa yang di dalam tuh pakaian dalamnya, long john, yang heat tech gitu, itu sebisa mungkin disiapin karena kita dari Indo ke sana pasti kaget
dari yang panas banget, lepek terus gitu kan, tiba-tiba dinginnya bisa sampai minus 14, minus 15 derajat Celcius ya. Nah itu harus banget disiapin. Kenapa? Karena kalau nggak disiapin dampaknya banyak gitu. Entah kita sakit, kita males kelas, apalagi ya itu sih. Nah bisa mungkin ya invest ke buffer yang bagus, invest ke pakaian yang bagus, sepatu juga yang bagus karena kan bakal licin saljunya tuh. Jadi kalau bisa beli sepatu yang tebel, beli kaos kaki yang tebel. Terus itu sih dari cuaca. Itu untuk kuliah satu semester itu berapa bulan dan liburnya bisa berbulan-bulan kah? Tergantung musimnya? Satu semester itu sekitar 3-4 bulan normal gitu kan. Dan itu berarti setiap tahun 2 semester ya. Dari Agustus sampai Mei misalkan. Terus liburnya sih ya di winter aja, libur winter sama libur summer. Winter itu biasa sebulan, summer 3 bulan. Setelah kuliah itu biasanya banyak libur-libur kayak fall break, spring break, yang jatuhnya tuh 1 minggu gitu liburnya. Ada juga libur-libur yang harian gitu kayak misalnya apa Memorial Day, Thanksgiving, ada libur 4th of July, enggak sih itu udah nggak kuliah ya. Misalkan libur Martin Luther King, Saint Patrick gitu-gitu. Kalau misalnya lebaran, Idul Adha. Itu ya benar. Nah, berhubungan lebaran makin naik gitu kan, puasa makin naik, berarti kan nanti jatuhnya bakal di Januari, Februari gitu kan. Itu kan di masa-masa kita kuliah. Nah, itu nggak akan libur, udah pasti ya kan. Jadi kita yang harus nyari waktu untuk sholatnya itu balik lagi tanya MSA atau nggak tanya orang-orang Indo biasa sholat di mana sih. Nah, sholat lebaran itu bisa ada shift-shiftnya, ada shift pagi kedua, pagi ketiga. Jadi nggak kayak kita yang cuma 1 kali doang, jadi nggak usah khawatir buat bentrok sama kelas atau gimana gitu. Nah, kita itu sebelum kuliah atau sebelum semester, pas semester yang mulai gitu, kita udah harus izin ke profesor kita, Prof ini kita ada sholat id gitu kan pagi gitu. Saya izin ya buat nggak masuk, atau enggak kalau misalnya nggak mau izin kita cari aja lihat di silabusnya, di jadwal kelasnya masing-masing bentrok kan nih sama sholat. Kalau nggak bentrok ya udah nggak usah diomongin gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau bentrok izin langsung sebisa mungkin secepat mungkin, jangan di hari H-nya, jangan di H-1 minggu gitu, langsung izin dok ini misalkan bentrok sama ujian gitu, tanya dok ini ujiannya bisa diundur atau dimajuin nggak soalnya bentrok nih sama sholat. Biasanya mereka pasti ngefasilitasin sih, nggak bakal mereka kayak oh nggak bisa salah sendiri bahwa itu nggak, itu jarang banget. Jadi buat kita gampang gitu loh buat sholat id. Untuk tempat-tempatnya juga MSC biasanya banyak kok ngasih-ngasihnya, apalagi di state yang dekat sama masjid. Biasanya masjid itu selalu ada 3 shift, jadi nggak akan kehabisan waktu gitu kita jatuhnya itu buat lebaran. Kalau lagi Ramadan gitu berarti kapan waktu buka puasa, sahurnya itu kapan di Amerika Serikat? Kalau misalkan di winter itu kan berarti Januari sampai sekitaran tadi tuh Mei gitu atau April lah, itu jadinya lebih cepat karena kan winter gitu kan. Jadi ya sahur tuh bisa jam berapa ya, misalkan jam 5, jam 6 gitu loh baru mulai sahur. Bukanya tuh udah jam 5 juga buka. Apalagi di Januari kayaknya lebih cepat lagi tuh puasanya. Mungkin kita baru selesai sahur tuh jam 7, bukanya udah jam 5 atau jam 4 gitu misalnya. Karena kan maghribnya cepat gitu kan, karena winter. Nah kalau di summer itu yang sulit. Karena apa? Karena kan matahari jadi lebih panjang kan. Itu bisa kita imsak tuh bisa jam berapa, jam 4 gitu udah imsak. Bukanya jam 8, jam 9. Kayak kemarin itu di bulan Mei akhir aja itu tuh maghrib jam 9 malam tuh baru maghrib, baru gelap gitu loh. Jadi itu yang harus. Cuman kalau misalnya kita mulainya nanti tahun ini harusnya aman sih sampai 2 tahun ke depan aman, karena puasanya bakal di winter, jadi bakal cepet, nggak
cepet capek gitu, karena kan dingin, udara nggak keringetan, nggak banyak kegiatan juga di luar gitu, terus bosnya juga cepet, jadi waktunya cepet, jadi ya gampang sih. Kalau soal student exchange, Oh. Aisyah pernah ketemu sesama yang student exchange gitu nggak? Sesama, misalnya yang lagi student exchange ke Ohio gitu. Kayak misalkan dari Indo gitu. Yes. Enggak sih, kayak student exchange jarang ya dari Indo ke Amerika, yang cuma cash berapa sih student exchange biasanya 6 bulan. 6 bulan. Ya jarang sih kayak gitu. Selalu ketemunya yang memang kuliah di sana gitu, atau nggak yang lagi mampir aja ngeliat gitu sih. Soal izin sama nggak sih seperti di sini sistemnya gitu? Kalau izin kita bisa ada komite kelas gitu atau langsung ke dosennya gitu by text gitu atau via grup gitu. Di sana seperti apa sih? Kalau di sana kita nggak ada tuh yang namanya ketua kelas, itu tuh nggak ada, masing-masing. Jadi ya belajar tuh yang mau belajar aja gitu, kelas tuh ini ke kelas dulu gitu ya. In general absen itu tergantung dosen gitu. Jadi dosen nggak bakal nyariin kita kayak ini kok kelasnya nggak ada orangnya atau gimana. Ya itu tergantung kita mau belajar apa enggak, mau datang apa enggak gitu. Kalau yang ada absennya ya paling nanti nilai kita langsung berkurang aja. Mereka nggak bakal ngingetin kamu nggak kelas nanti ini ya ngadep saya atau gimana, tuh nggak ada gitu. Itu udah harus dilihat dari silabusnya gitu. Ini apakah ada absen atau enggak. Kalau nggak ada absen ya bebas aja, mau datang nggak bakal masalah gitu. Cuman ya kalau kita udah bayar gitu kan, masa nggak datang, sebisa mungkin datang dong gitu kan. Nah untuk izin itu biasanya tuh langsung ke email. Oh iya. Mereka lebih profesional gitu jatuhnya. Atau enggak kadang mereka suka kayak di kelas pertama gitu, mereka ngomong kayak kalau mau ada apa-apa langsung ke nomor ini aja atau gimana, itu tergantung dosen sih. Cuman yang paling pasti email itu bakal dijawab sama mereka, dan itu gampang izinnya, ya udah bilang aja perkenalkan diri dari kelas apa, mau apa gitu. Yang penting formal, yang penting jelas, nggak bertele-tele, itu pasti sama mereka dijawab kok. Itu sih soal izinnya. Kalau dari Kaisang sendiri, kira-kira kalau dia prefer dormitory dari kampus apa ada lagi yang di luar? Lebih, jadi dorm itu banyak pilihannya. Ada yang dapat satu kamar, ada yang berdua, bertiga, berempat, ada yang suite. Suite itu kayak misalkan berdelapan tapi dibagi satu kamar jadi dua orang gitu. Nah itu tergantung kita dapatnya apa, sukanya apa. Aku sendiri nggak suka tuh yang bareng orang, karena dulu tahun pertama tahun kedua berempat dan itu satu kamar, jadi ya bayangin 4 orang tinggal di satu ruangan, ngep ya, udah kamar mandi cuma satu gitu kan, rebutan segala macem. Jadi aku lebih suka yang apartemen yang punya kamar sendiri gitu. Dan di dorm kadang ada yang kamar satu gitu, satu orang satu, cuman susah dapetinnya, jadi harus antara itu prioritas senior atau enggak kita cepet-cepetan war gitu jatuhnya. Nah ya tapi kalau misalkan maunya apartemen ya timbangannya apa, jauh dari kampus, kadang kita harus naik bus, kadang harus naik sepeda. Tapi kalau di dorm enaknya ya dekat dari kampus, aman. Kalau misalnya mau keluar malam juga ya daerahnya daerah mahasiswa gitu kan, apa-apa gitu. Dan juga kadang kalau mau ke dorm atau mau nge-gym atau apa itu dekat kan, udah di dalam kampus. Kalau di apartemen pantangannya itu malas jalan, capek, apalagi kalau winter. Wah, udah salju, dingin, disuruh kelas pagi misalkan, males banget kan jatuhnya. Nah, kalau misalnya di dorm kan jadinya gampang, enak gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing apa yang dicari. Kalau aku sendiri nggak suka di dorm, aku lebih mending jalan aja. Yang penting kamar aku sendiri, ada privasi gitu. Mandi juga sendiri. Kalau misalnya nyari apartemen itu dari mana? Ada websitenya sendiri? Ya biasanya kayak mami kos Iya gitu. gitu. Indonesia ya. Gak kos. Atau Travelio. Biasanya sih dari kampus ada ininya, ada fasilitasnya. Misalnya kita nanya ke student advisor atau student activity, student apa ya sebutannya ya, student centernya gitu. Itu nanya, ini kita lagi nyari apartemen nih, gimana sih yang terpercaya? Karena tuh apartemen ada yang afiliasi sama kampus, ada yang kita nyari sendiri. Kalau aku kemarin karena teman udah ada yang apartemen, ya aku ikut mereka gitu. Dan itu apartemennya tuh bukan afiliasi sama kampus,
itu kita memang nyari sendiri gitu dari website. Apartemen di kampus. Cuman biasanya kalau memang apartemennya dekat kampus itu udah pasti mahasiswa semua gitu. Mereka emang udah terbiasa klien mahasiswa, jadi prosesnya gampang, nggak ribet. Harus ini itu harus ngirimin dokumen apa segala macam. Enggak kok. Paling cuma dibutuhin ya visa aja, visa sama paspor sama ya bayar tiap bulan aja udah gitu. Untuk range harga apartemen itu berapa tuh range? Itu balik lagi ke state. Kalau di aku tergolong murah. Itu aku satu orang gitu. Aku tuh apartemen kemarin 2 tahun tuh berempat. Satu unit tuh berempat, masing-masing punya kamar. Bathroomnya satu, tapi itu per orang kita bayar 600 lah average-nya. 600 tuh udah sama wifi, air, listrik, gas gitu. Iya 500 per bulan range-nya buat daerah Midwest. Tapi kalau misalnya kampusnya di East Coast, di New York gitu, itu kan susah nyari apartemen sendiri. Sekalinya dapat kecil harganya 2.000 per bulan gitu. Jadi ya harus pintar-pintar nyari juga, harus pintar-pintar ngelihat state juga. Jadi yang untuk kuliahnya nanti misalnya ada yang di New York ya sebisa mungkin cari orang Indo yang bisa ditebengin gitu, ada yang punya kamar enggak atau apa gitu, jadi bayarnya bisa lebih murah atau misalkan bisa diomongin lebih gampang lagi gitu kan sesama Indo gitu. Kan kalau di daerah-daerah Midwest gitu kayak di Ohio, Michigan, Illinois, Indiana itu biasanya nggak terlalu mahal lah, di sekitaran 700 sampai 1.000 lah per bulan buat apartemen yang satu kamar. Gitu. Dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Bisa. Oh. Kak, mau jawab nggak terkait requirement-nya apa saja sih Kak yang harus dipersiapkan untuk persiapan mereka untuk S1 maupun S2 kan? Kaisal juga diterima di UCLA, jadi itu salah satu kampus munafik juga yang di Amerika Serikat. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita semua ini untuk bisa kuliah dan bisa tembus ke kampus tersebut Kak? Apa nih requirement dari sisi apa nih? Dari ya, akademik maupun non akademik. Oh ya, mungkin untuk teman-teman dulu. Jadi Kak Hisham ini kan sekarang udah lulus nih, baru lulus dari Ohio State University Columbus S1 ya. Terus Kak Hisham ini mau lanjut nih S2 dan kalau kalian kemarin lihat di flyer kan Kak Hisham insya Allah kan melanjutkan di UIUC ya. Tapi baru ada pengumuman nih bahwa Kak Hisham diterima di University of California Los Angeles kayak gitu. Jadi masih gimana? Masih memutuskan. Terus mungkin karena di sini ada S1 dan S2, mungkin teman-teman juga mau tahu proses aplikasinya, bagaimana persyaratan dokumen-dokumennya Kak Hisham. Terus kalau misalnya kita apply ke universitas di Amerika itu ada batasannya nggak sih untuk hanya apply ke satu kampus, 2 kampus? Kan kalau di Indonesia 3 kampus ya teman-teman ya. Nah kalau di Amerika tuh bebas atau kayak gimana gitu? Terus Kak Hisham diterima di mana aja kalau emang ternyata bebas gitu apply-nya gitu. Jadi sebelumnya kalian tuh udah keterima apa belum sih? Apa yang S1-nya? Yang ke Amerikanya? Belum. Oh masih nyari-nyari? Iya, masih persiapan gitu? Iya. Ya udah mulai dari proses gitu. Proses. Terus mungkin visanya kan nanti proses visanya ada sulit nggak gimana? Ya dari proses berarti proses itu ya apply sebanyak mungkin sebisa mungkin. Karena kan apply sendiri ada yang bayar, ada yang enggak gitu kan application fee-nya. Jadi sebisa mungkin ya apply aja sebanyak mungkin sebisa kita gitu loh. Nggak ada salahnya. Kan kalau misalnya emang kita mau nyarinya kuliah di Amerika ya semua kampus bagus gitu, tergantung kitanya mau memanfaatkan fasilitas tersebut atau enggak gitu kan garis besarnya. Nah itu buat proses apply. Dari segi yang lain misalkan apa sih setelah apply itu ngapain sih biasanya itu kita disuruh wawancara, disuruh tes tulis, disuruh placement test, dan itu biasanya sih nggak terlalu sulit ya. Kalau misalnya dari esai sendiri itu biasanya esai-esainya tuh esai-esai yang kayak perkenalkan diri, esai-esai kenapa sih milih kampus ini, terus misalkan kalau udah keterima mau ngapain di kampus, atau misalkan masa depan kamu mau apa sih gitu. Esai-esai yang apa ya, itu doang gitu loh, yang
Terus misalkan placement test biasanya kalau misalnya mau ke teknik itu biasanya kita disuruh ini kan ada ketentaraan gitu kan, misalnya disuruh tes kalkulus, ya udah belajar aja, cari-cari aja gitu. Tes kalkulus kampus ini buat placement test biasanya ada, cari-cari di Reddit, cari-cari di YouTube, IG, TikTok itu biasanya ada kok gitu. Dan biasanya kalau placement test tuh nggak susah, biasanya dasar banget gitu. Terus ada wawancaranya juga sekarang tuh udah mulai wawancara yang kita direkam, jadi nggak ada lawan bicaranya. Entah itu lebih baik buat kita atau enggak ya masing-masing gitu kan. Cuma kalau misalkan yang ada orangnya, itu biasanya wawancaranya nggak sulit juga, biasanya cuma kayak 30 menit lah maksimal tuh. Apa sih yang ditanya? Ya itu disuruh perkenalkan diri, disuruh ngasih tahu maunya apa, kenapa milih kampus ini, sama kayak yang di esai gitu, cuma bedanya lisan gitu dan ada orangnya. Jadi speaking kita harus bagus, harus jelas, jangan malu-malu gitu. Dan mereka suka banget kalau kita ada pertanyaan. Jadi di akhir kalau ditanya ada pertanyaan enggak, ya tanya gitu. Kalau bisa tanya aja apa gitu, tentang kampusnya kah, tentang tadi kultur kah, apa aja yang kita bisa tanya gitu. Mereka tuh seneng banget buat ditanya, buat membantu kita. Itu misalkan dari segi tes kampus. Di luar itu kita harus IELTS atau enggak TOEFL gitu misalkan, tapi TOEFL udah jarang ya, IELTS doang ya, IELTS rata-rata IELTS ya sebisa mungkin kita harus bisa 7 rata-rata overallnya 7, itu kan berarti nggak terlalu susah lah, rata-rata 7 berarti speaking ya sebisa mungkin di atas 6,5 semua udah aman kok, di atas 7 semua udah aman. Jadi seriusnya di IELTS gitu sebelum kita daftar, karena kalau IELTS udah bagus kita gampang apply-nya, mereka banyak yang menerima kita gitu. Jadi ya itu serius IELTS-nya, belajar sungguh-sungguh. Terus apa lagi tadi? Mungkin kalau S1 tadi ada SAT, terus SAT. S2 tuh ada GMAT, GRE itu gimana? SAT itu gampang, SAT itu MTK SMP lah, kayak MTK apa sih, persamaan, nyari X segala macem gitu. Buat bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggris kayak di sekolah misalkan, cari kalimat utamanya apa, ini tuh teks ngomongin apa gitu loh. Kalau GMAT itu yang baru susah menurut aku, karena dia lebih dalam, kayak tes psikotes yang ada MTK-nya gitu-gitulah GMAT tuh. Terus tesnya juga ada 4, ada apa aja ya kemarin tuh GMAT tuh ada yang pokoknya MTK ada 2, iya ada data sama hitung-hitungan, bahasa Inggrisnya juga ada 2 kalau nggak salah. Jadi kalau emang disuruh GMAT harus serius di GMAT-nya. Cuman balik lagi sekarang tuh kampus banyak yang cuman kayak minta IELTS doang, nggak harus GMAT, bisa di waive GMAT-nya. Nah itu kita harus cari tahu lagi di dalam sebelum apply. Terus jadi proses aplikasi visanya gimana pas di kedutaan itu? Sebenarnya itu tergantung kedutaannya juga sih ya, kan tentang kedutaan gitu. Cuma dari kita sendiri sebisa mungkin profesional dalam artian apa? Dalam artian kita berpenampilan, dalam artian kita berbicara. Karena kan di dalam kedutaan itu ada orang Indo, ada orang luar Amerika juga gitu kan. Nah walaupun lawan bicara kita orang Indo, misalnya kita dapetnya orang Indo, ya jangan semena-mena juga gitu. Jangan kita merasa aman atau kita bisa cuek, bisa ngomong gak jelas, itu jangan juga. Perilakukan mereka juga sebagai orang luar gitu loh, karena kan kerjaan mereka di kedutaan, mereka yang bakal membuat kisah kita gitu. Jadi buat kedutaan sih ya harus banget profesional gitu. Terus apa yang ditanya di kedutaan sebenarnya itu juga tergantung officernya gitu. Ada yang banyak nanya, ada yang juga cuma diem doang. Kalau misalnya banyak nanya, sebisa mungkin dijawabnya yang benar gitu loh. Tapi kita nggak harus bertele-tele, nggak harus kita cerita dari A sampai Z gitu loh. Apa yang ditanya ya jawab, itu aja, nggak usah kita oversharing atau gimana gitu. Dan jelas jawaban kita, jangan jangan ragu, jangan kebanyakan bengong, jangan kebanyakan mikir gitu loh. Jadi dipersiapin jawabannya biasanya apa sih? Biasanya ditanya mau kuliah di mana, mau ngambil apa, kampusnya apa, tinggalnya nanti di mana gitu loh. Terus kayak misalkan fundingnya dari mana,
udah sih itu aja, asal kita kelihatan pede, kelihatan profesional, mereka pasti ini kok, pasti dapat gitu kita visanya, bakal diterima gitu. Jadi Kak Hisham nggak pakai pihak ketiga ya, sendiri semuanya persiapannya. Kalau persiapan IELTS-nya sendiri itu dia les atau Kelas sama jadi aku IELTS-nya di sini juga di Euro juga. sini. Sama Pak Fer namanya. Nah itu ya udah setiap minggu datang untuk aku Sabtu, setiap Sabtu lah setiap hari datang, ngapain ya itu tergantung ngikutin kurikulum Pak Fer. Biasanya dikasih latihan soal esai, karena kan IELTS itu ada 4, speaking, listening, writing, reading. Nah biasanya orang-orang tuh susahnya di reading kalau di aku, karena readingnya tuh ya bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang akademik, dan kita disuruh nyari apa dari teksnya, itu yang menurut aku susah di aku. Yang nilainya masih oke lah. Writing itu dibagi 2, short writing sama long writing. Short writing itu cuma 150, jadi kita dikasih topik apa, disuruh nulis topik itu sebanyak 150 kata. Yang kedua kita disuruh nulis sebanyak 250 kata. Jadi kalau misalkan suka writing, banyak idenya, pasti gampang gitu loh. Terus ada speaking itu jujur kemarin dapetnya orang Indo, jadi kayak ya udah, jadi nggak ada beban gitu loh, jadi nyantai rasanya. Cuman kadang juga dapat orang bule asli, nah itu yang mungkin jadi grogi apa gimana. Cuman speaking ya kalau bisa mulai dari sekarang gitu. Kalau misalkan nanti kelas coba berbicaranya pakai bahasa Inggris, mungkin mulai nonton film atau movie dengan bahasa Inggris, coba mulai dengerin podcast, coba mulai apa ya, Jadi real life human interaction, like finding international friends or find someone that actually excited to speak English daily. It's not hard in Jakarta especially. Apalagi ya Jakarta udah lumayan banyak sekarang yang Gen-Z ngomong bahasa Inggris juga gitu kan, dan mereka lancar-lancar juga tuh kan, jago-jago juga. Nah, coba berteman dengan mereka, biasain diri lah itu buat reading, buat speaking. Habis itu listening jatuhnya sama juga sama speaking kan. Kalau misalnya kita speaking udah bagus, listeningnya bagus. Kalau listening udah bagus, speaking juga bagus loh pasti. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin buat IELTS itu ya biasain sama bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris mulai sekarang gitu. Mikir pakai bahasa Inggris kalau bisa. Jangan kita suka mikir, mau makan apa ya? Coba pakai bahasa Inggris gitu. Itu yang tips dari aku sih. Lagi ada pertanyaan baik itu dong. Maybe something for me regarding visa gitu. Kalau di luar itu kan untuk kita ya third world country, apalagi Southeast Asia, persyaratan visa itu lebih complicated kan kalau kita mau ke Europe atau US gitu. Salah satunya adalah funding atau kita punya duit berapa gitu lah ke sana. Kalau di US itu kita harus minimal punya berapa sih di bank gitu kalau kita bisa, biar kita bisa dapat visanya gitu loh. Nggak tahu, saya berapa ya? Wah itu kalau urusan itu sih enggak, maksudnya funding itu berapa minimal? Itu funding itu 1 tahun kan misalnya biaya kuliah dan biaya hidup. Jadi kisaran misalkan let's say kuliah kita setahun tuh 50 ribu. Sebisa mungkin plus biaya hidup tuh biasanya berapa persen? Itu biasanya 20 ribuan gitu, 22, 21. Ya jadi kita tuh funding harus bisa menunjukin kalau kita punya minimal 70 ribu, berarti kan 50 tambah 20 gitu. Itu buat funding. Terus dokumen lain yang susah sebenarnya enggak, dari dokumen sih itu aja, funding aja yang serius gitu. Yang lainnya paling funding paspor, kelahiran segala macam itu kita udah punya semua lah. Biasanya mereka nggak ngecek dari dokumen kita gitu. Kalau dokumen kita udah lengkap ya, biasanya mereka cek tuh setahu aku ya dari kita bisa jawab mereka atau enggak gitu loh. Jadi pas nanti di sana tuh yang harus disiapin nggak cuma mental, tapi juga dokumen-dokumen kita harus tahu apa sih yang kita bawa gitu. Jangan cuma disiapin kita bawa, kita nggak tahu apa-apa, tapi kita juga harus tahu ini dokumen apa,
gunanya apa, terus kalau ditanya tentang dokumen ini jawabnya apa gitu. Oke, aku mau nanya Kak. Oh. Kan dari tadi ceritanya yang serius-serius aja ya Kak ya. Kalau saya mau nanya Kak, Kaisar kan selama ini kan kuliah udah lulus kurang lebih 4 tahun ya Kak ya. Nah, aktivitas yang menarik di Amerika apa sih? Mungkin aktivitas kan banyak tadi Kaisar ikut organisasi gitu kan. Nah kalau di Indonesia kan mungkin kayak misalnya jalan-jalan, apakah Kaisar udah pernah jalan-jalan ke keliling negara lain selain Ohio gitu kan. Terus apakah kegiatan Kaisar itu selain organisasi, misalnya kuliah, pulang, perpustakaan, apakah kegiatan-kegiatannya misalnya pas liburan kemana gitu, mungkin biar orang beranggapan bahwa kuliah di Amerika tuh tidak hanya belajar, tidak hanya berorganisasi gitu kan. Apalagi kan orang taunya Amerika itu serem gitu kan, di media massa tuh, di media sosial penembakan gitu kan, demo dan sebagainya. Kira-kira di Amerika sendiri yang menurut Kaisar ketahui itu saat ini seperti apa sih? Apalagi kan presidennya kan kita ketahui ya, Donald Trump juga cukup sibuk dengan politiknya dan sebagainya. Dan seperti apa nih kira-kira kondisi terakhir di Amerika menurut Kaisar untuk kita-kita nih yang nggak tahu seperti apa sih Amerika kondisi saat ini gitu Kaisar? Buat kegiatan tuh sebenarnya seru dalam artian seru banget gitu loh. Kalau kita mau ngelakuinnya gitu. Nah kegiatan apa aja sih dulu itu ya banyak, sama temen tuh suka keliling state, suka biasanya tuh kalau misalnya suka wahana-wahana gitu ada namanya Six Flags atau namanya Kings Island, itu tuh kayak Dufan cuman jadinya lebih bagus gitu kan di sana tuh. Terus ada juga misalkan nyobain makanan-makanan Indo, kita ke state apa nyobain restoran Indo, balik lagi. Terus ada juga kegiatan-kegiatan yang tadi Permias membuat acara-acara yang seru gitu buat sesama mahasiswa. Terus juga kalau dari aku sih ya senangnya ya keliling-keliling aja, aku tuh suka keliling random gak jelas gitu kan. Nah di Amerika kan suasananya bagus, lingkungannya bagus, jauh lah sama di Indo gitu kan, yang kita lihat apa sih asap lagi, motor lagi, mobil lagi gitu kan. Nah di sana tuh banyak park-park yang kebuka secara umum dan parknya juga bersih, banyak fasilitas gratisnya juga. Terus apa lagi ya kegiatan tuh kalau transportasi di sana tuh lebih banyak mobil ya kan? Mobil ya, lebih banyak mobil, cuman punya ini nggak SIM di sana? Ada SIM, jadi yang nanti misalnya mau driving ya harus apply SIM-nya nggak bisa kayak di Indo kita main asal nembak, SIM-nya harus belajarnya apa, ada tes tertulis, ada tes drivingnya, dan itu cepet kok prosesnya, nggak nyampe sebulan. Kalau misalnya emang ininya udah siap gitu, itu langsung dapat dan bisa langsung nyetir. Dan kalau misalkan nggak bisa nyetir, nggak ada mobil ya ada bus itu gampang kok. Ininya nggak kayak di Indo lah harus nunggu lama, nggak jelas waktunya. Kalau di sana tuh ada aplikasinya, jadi kita bisa ngeliat bisa datangnya kapan sih, penumpangnya berapa sih, ramai enggak atau enggak, itu tuh ada aplikasi tersendiri gitu. Jadi buat orang yang bisa naik mobil juga aman gitu. Dan juga mereka sekarang tuh banyak skuter, banyak apa sih sepeda-sepeda elektrik gitu yang ditaruh di jalanan gitu, yang kita bisa bebas pakai gitu kalau misalnya kita punya aplikasinya. Jadi kita bayar per menit tuh berapa, 3 sen atau 0,5 sen gitu. Ya udah kita pakai aja. Terus kalau misalnya udahan ya udah kita taruh aja di jalan yang benar gitu, yang rapi namanya, udah kelar gitu. Kalau lagi lapar di kosan tuh ada Gojek, Gojek ada, bisa ya. Uber gitu kan. GoFood Ya cuman balik lagi. namanya apa, Uber Eats gitu kan. Food Panda. DoorDash, cuman bebas tuh misalnya kita mau Food Panda, mau McDonald, cuman balik lagi kasih mahal. Itu mahal banget. Bukan mahal biaya makanannya, tapi mahal di fee-nya, ongkirnya. Karena kita tuh harus bayar ongkir plus tips. Tips itu di Amerika ya wajib kutip 2 gitu lah. Kalau kita nggak ngasih, ya ibaratnya kayak kok nggak ngasih sih gitu, bakal dinilai jelek gitu sama mereka biasanya gitu. Jadi pengeluaran lagi gitu, jadi sebisa mungkin masa itu kan. Nah balik lagi ke kegiatan, ya sama kegiatan di kampus tuh banyak banget kegiatan di, kan kampus tuh punya banyak banget organisasi, masing-masing organisasi punya kegiatannya masing-masing gitu kan. Dan organisasi itu nggak cuma terpatok sama organisasi akademik, ada organisasi yang hobi juga. Misalkan ada yang suka anime, ada organisasi anime.
Ada yang suka sports, ada yang organisasi sports, ada yang suka baca buku, novel, ada yang organisasinya juga baca buku, novel, dan itu nggak terbatas gitu loh. Dan kita juga kalau misalnya kita punya interest kita sendiri gitu yang orang nggak tahu, kita bisa buat organisasi sendiri, kita bisa menyalurkan itu semau kita gitu loh. Jadi untuk kegiatan tuh benar-benar banyak banget, campus life tuh benar-benar seru banget. Juga kalau misalkan kita tinggal di campus town gitu, itu tuh bahkan kayak restoran-restorannya juga itu suka ngadain acara-acara buat anak-anak kampus. Terus juga misalkan kayak apa lagi ya, orang-orang apartemen suka ngadain party juga. Kalau misalkan kalian suka yang party itu juga bisa ke sana. Jadi nggak terpatok gitu, kegiatan kita tuh banyak banget, dan kita bisa ngebuat acara kita sendiri juga gitu. Dan orang pasti ada aja yang mau ikut gitu. Kalau di sana itu kayak di Eropa kan ada kayak semacam barang-barang underboard ya, kayak diskon. Nah, itu di Amerika ada nggak gitu, misalnya kayak sale 70%, itu ada nggak untuk mahasiswa gitu? Biasanya di kampus tuh tadi antar kampusnya atau suatu organisasi itu suka ngadain ini garage sale. Nah, garage sale itu apa ya? Udah orang-orang yang punya barang-barang second yang udah nggak dipakai sama mereka ya dijual ulang dengan harga setengah atau enggak gratis. Atau enggak biasanya kalau dari kita suka ngadain perniagaan sendiri gitu, punya suka ngadain garage sale sendiri, kita ngasihnya gratis gitu buat orang-orang mahasiswa baru. Jadi bisa dari situ. Atau enggak dari keluarga-keluarga lain, dari temen, dari lain itu biasanya suka ngadain juga. Nah kalau di luar kampus itu biasanya ya tadi yang dari Dollar Tree, biasanya ada juga namanya Ross itu tempat-tempat kita buat beli baju, tapi baju-bajunya tuh baju kayak thrifting, cuman thriftingnya tuh bersih gitu, emang terjaga. Kadang thriftingnya juga barang-barang masih baru, masih ada tagnya segala macem, dan itu harganya berbeda setengah gitu. Ada yang dari Ross, ada TJ Maxx, ada apa lagi ya, banyak lah pokoknya toko-toko yang ngejual barang-barang murah gitu. Jadi buat kita yang misalkan yang budgetnya apa sebetulnya itu terbatas gitu misalkan, apalagi mahasiswa itu banyak pilihannya, jadi kita nggak usah takut. Bahkan kayak kampus pun suka ngasih barang-barang gratis juga, kayak misalkan pakaian kampus, sama apa sih maskotnya gitu, free t-shirt, tumbler atau tas sling bag gitu. Itu biasanya mereka suka ngasih gratis kalau misalnya mereka ada acara apa, datengin acaranya, disitulah barang-barang gratisnya. Dan disitu biasanya aku sama teman-teman tuh paling depan, karena ya barang gratis lah ya kan, siapa yang nggak mau gitu. Itu aja sih. Kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin tadi yang belum tanya silakan. Bebas. Mau tanya apa itu? Tanya. Mau kasih pertanyaan terakhir. Tadi udah dijawab apa belum ya? Kayak keadaan sekarang di Amerika tuh kayak gimana? Banyak demo kah? Atau seberapa sering sih kejadian penembakan yang massal itu terjadi gitu? Kalau penembakan tergantung daerahnya ya. Kalau misalkan kampus yang kita pengen itu dekat dengan daerah-daerah yang terlalu ghetto, terlalu nggak jelas, bisa mungkin sih lebih hati-hati, karena dengan kita di daerah itu penembakan justru lebih tinggi gitu loh. Kalau misalnya di kampus aku sendiri penembakan tuh jarang, cuman adalah beberapa kali, dan itu biasanya sama kampusnya dikasih alert kok, kita dikasih tahu, oh ada penembakan di sini jam segini, hati-hati ya, jangan keluar dulu gitu. Biasanya dikasih tahu, dan polisi di sana sangat gercep, jadi nggak yang kayak ditunda-tunda atau gimana gitu. Jadi sekali kita ada apa-apa langsung aja telepon 911, mereka langsung datang ke daerah kita. Dan kampus itu biasanya udah aman karena mereka punya fasilitas, punya kios-kios gitu loh di banyak tempat. Kiosnya tuh kayak tiang gitu, terus bisa kita pencet tiangnya. Kalau kita pencet tiangnya bunyi, dan itu bakal langsung nelpon polisinya, dan polisi bakal langsung datang ke tempat kita mencet tombol itu. Jadi nggak usah takut buat kita yang
pulang malam apa gimana lagi sendiri gitu, kalau ada apa-apa langsung pencet tombol itu buat penembakan gitu jadinya, buat keadaan lain. Demo segala macam sih so far nggak terlalu banyak. Demo tuh nggak bakal dilakuin di kampus kecuali emang demonya tentang kampus gitu ya, misalkan tentang dinnya ngapain gitu, atau misalnya ada pelecehan apa yang dilakukan sama gurunya, itu pasti ada demo. Cuman kalau misalnya di luar itu kayak misalnya demo yang Amerika banget gitu, yang apa sih tentang perang atau tentang politik yang lain, biasanya nggak dilakuin di kampus, jadi aman. Kita sebagai mahasiswa nggak harus takut terjerumus atau takut kenapa-napa gitu loh dengan adanya demo itu. Biasanya demonya dilakuin di tengah kota atau enggak di daerah-daerah, udah pasti di daerah-daerah yang ada gedung politiknya gitu. Jadi selama kita nggak ikut-ikutan, selama kita nggak tinggal di dekat daerah itu, harusnya aman gitu. Kalau visa kan visa student ya. Visa student. Kalau mau kerja kan harus ganti visa. Betul. Kerja ya. Nah setelah lulus, kalau mau kerja itu kan harus ganti visa itu. Ya. Prosesnya susah nggak? Atau kalau belum dapat kerja tapi visanya udah keburu habis, kita harus pulang dulu kan? Nah setahu aku itu dibagi dua visa tuh. Jadi ada visa kerja itu namanya OPT. Itu dibagi dua, STEM sama non STEM. STEM itu dapat 3 tahun setelah lulus visa tambahan. Non STEM itu biasanya cuma setahun. Nah STEM itu tuh setelah lulus langsung berlaku. Jadi setelah lulus kita harus benar-benar nyari kerja langsung. Nah misalkan 3 bulan kita nggak dapet, ya kita harus balik, OPT-nya nggak dapet gitu. Jadi kita cuma dikasih waktu 3 bulan STEM maupun non STEM gitu ya, buat nyari kerja setelah lulus. Nggak dapet, kita harus balik karena visa kita habis jatuhnya. Kalau misalnya visa pelajar kita habis gitu kan. Nah ngurus visanya susah apa enggak, itu sebenarnya kita diurusin kampus tuh bisa ngurusin juga. Jadi ibaratnya kita terima jadi gitu loh. Misalnya kita dapat kerja nih selama 3 bulan itu, nyari kerja, kita dapat kerja di mana gitu, Deloitte misalkan. Nah kita harus wajib lapor ke kampus kita, nih dapat kerja nih, bisa nggak diurusin visanya dari visa pelajar menjadi visa OPT itu. Pasti dibantuin sama mereka, dan juga dari employer kita, dari Deloitte itu juga bakal ngebantu kita. Mereka bakal ngefasilitasin kita sebagai foreigner gitu kan, internasional gitu. Dan memang ada programnya juga buat mereka gitu. Jadi nggak usah takut ngurusnya, bakal susah nih, mereka nggak bakal ngerti. Enggak kok, mereka ngerti banget. Karena kan mereka setiap tahun berapa sih orang internasional yang kerja gitu buat Amerika, itu banyak banget. Dan jadi nggak akan dipersulit gitu loh buat kita ganti visanya gitu. Ini tadi menambahkan aja gimana peluang kerja di Amerika Serikat ya? Nah peluang kerja semuanya sama lah ya. Sekarang lagi susah gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya sih banyak-banyak networking. Banyak-banyak networking itu apa? Nggak usah terlalu yang formal juga gitu loh. Tanya aja ke dosen, mulai dari dosen, dok atau prof, saya interested ke arah-arah ini, ada nggak kenalan yang bisa coffee chat gitu, kenalin diri, nanya-nanya tentang pekerjaannya, ngapain aja pekerjaannya. Itu bisa dilakuin buat nambah relasi kita dan buat nambah chance kita buat dapet kerja. Karena yang aku tahu so far kebanyakan temen aku tuh dapet kerjanya dari coffee chat itu, dari LinkedIn aja nanya nih, ada yang kerja di perusahaan yang kita mau, ya udah message dia, bisa nggak coffee chat, kenalin diri dulu, aku dari kampus ini, jurusan ini, pengen interested ke apa yang kalian kerjain itu, bisa nggak kita coffee chat misalnya 30 menit gitu lewat Zoom, atau misalnya kalau kerjaan dekat ketemuan atau gimana gitu. Juga biasanya nyarinya sesama yang alumni, biar mereka kayak alumni nih, udah bantuin gitu. Terus jangan malu buat call email, langsung aja email ke perusahaannya, kenalin diri, gue ini interested ini, bisa nggak, ada nggak lowongan kerja. Soalnya biasanya lowongan kerja nggak sepenuhnya di post di LinkedIn, nggak sepenuhnya di post di websitenya. Jadi harus kita yang proaktif gitu loh, harus kita yang banyak nanya, harus kita yang ngenalin diri kita ke orang lain. Jangan nunggu di reach out, jangan diem doang gitu.
jadi itu buat kerjaan sih. Tapi ya sekarang ini kan emang lagi susah ya, jadi kalau misalkan emang nggak dapet ya jangan kecil hati gitu, dicoba terus pasti dapet. Kalau misalkan kita banyak reach outnya pasti dapet kok gitu, jatuhnya buat kerja gitu. Apalagi yang mau S2, yang mau S3 pasti lebih gampang lagi karena kan kita udah ada S1 nya, udah ada gelar S1, apalagi yang udah punya pengalaman kerja bakal lebih mudah lagi gitu mereka buat ngeliatnya gitu. Tapi bukan berarti yang S1 bakal susah banget, enggak. Orang buktinya banyak kok yang S1 langsung kerja tanpa ada apa misalnya sertifikat yang tertentu atau apa gitu. Benar-benar S1 kuliah doang dapat kerja banyak gitu loh. Yang ngebedain mereka yang mungkin mereka lebih proaktif aja buat nyarinya gitu. Mas, tadi kan yang namanya Muhammad katanya aman-aman aja ya? Iya. Karena banyak kan? Iya. Kayak misalnya nama aku nih, Sadam nih kan punya sejarah buruk di Iya. nih. Nah itu apakah susah atau malah visanya bisa nggak lolos? Oh, yang visa ya? Yang visa sebenarnya Kewajiban penuhnya di kedutaan. itu di kedutaan, benar. Kita yang kita bisa lakukan ya doa aja sih sebenarnya. Oh iya. Kalau dari itu Dokumennya lengkap gitu ya? yang penting dokumen kita lengkap, tujuan kita jelas, funding kita ada, dan kita niatnya mau balik. Ya udah dari kita sendiri udah lengkap gitu loh. Ya kalau misalnya kedudukannya amit-amit kayak gimana, ya itu kan di luar dari kita. Cuman jangan dijadiin hal takut gitu loh. Itu chance kita bakal bakal dilihat jelek itu dikit banget kok. Itu dari kedutaan gitu, dari sisi imigrasi gitu, itu dikit kok. Dan biasanya kalau misalkan amit-amit kita ketahan gitu di imigrasi, biasanya kan dilihat namanya Muhammad nih, sama mereka tuh suka kayak ditarik dulu kita ke samping. Dia biasanya cuma double check lagi, bukan mau diapain atau mau dipulangin lagi, enggak. Cuma di make sure lagi nih orang bener gak sih pelajar atau jangan-jangan apa gitu. Itu dari imigrasi. Tapi dari kampus ya paling dijadiin bercandaan dikit lah kalau misalkan nama kita jelek. Cuma kan Sadam, Muhammad itu nggak kayak jelek-jelek banget gitu, bukan nama yang lucu atau nama apa, itu nama normal. Jadi sama mereka nggak ada tuh yang dijadiin hal-hal rasisme, dijadiin pembulian, itu nggak ada, benar-benar nggak ada sama sekali gitu. Mereka nggak serasis yang kita lihat gitu. Jadi soal nama mah nggak usah dikhawatirin. Dan kalau misalkan kita emang itu banget gitu sama nama kita, biasanya tuh di kampus itu di websitenya mereka suka nyantumin preferred name. Udah kita tulis aja preferred name kita apa misalnya mau dipanggilnya, dan sama mereka pasti kita dipanggilnya sama preferred name itu. Misalkan dari Muhammad takut itu atau apa, misalnya maunya jadi apa, misalnya Jack gitu ya, CK, itu nanti kalian dipanggilnya ya sesuai preferred name itu. Itu dari segi nama. Jadi nggak bikin serem lah, banyak jalan keluarnya gitu loh kalau di Amerika tuh. Lagi? Anything else? Untuk di Amerika sendiri apa sih yang bikin Hisham culture shock gitu? Kan biasanya kalau orang baru pertama keluar negeri kan biasanya mungkin cuaca atau sendiri mungkin ya budaya bule yang bebas gitu kan. Kira-kira menurut Hisham bagi orang Indonesia itu apa sih yang bikin culture shock gitu kan? Mungkin kan selama ini kan kita sebagai mahasiswa ya apa-apa ini yang disiapin sama orang tua gitu kan. Tapi ketika sendiri kan ngomong ambil keputusannya harus cepat. Kira-kira apa yang membuat mahasiswa itu sampai akhirnya culture shock gitu dengan budaya-budaya di Amerika? Seru nih. Ini pertama itu opportunity benar-benar banyak banget yang terbuka setelah sampai di Amerika. Nggak hanya opportunity kerja atau apa, benar-benar banyak banget yang kita nggak sadar sebenarnya di Indo tuh nggak bisa kayak gitu loh. Dan di Amerika bisa. Jadi kebebasan kita di Amerika itu benar-benar naik banget gitu loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa cari di Indo yang nggak ada gitu. Itu yang pertama. Kedua itu culture shocknya ya cuaca, itu pasti banget. Yang tadinya di sini bisa pakai hoodie panas-panasan, pulang dari nyampe di Amerika hoodie-nya makin nambah tebel karena dingin banget kan. Terus nyampe ke Indo malah udah nggak bisa hudian lagi karena udah kebiasa Amerika. Jadi cuaca tuh benar-benar mempengaruhi banget culture shock.
walaupun sebenarnya bukan kultur juga gitu kan. Terus dari sisi lain selain cuaca ya kultur pertemanan gitu. Pertemanan kan mereka lebih bebas, nggak memandang gender, nggak memandang fisik, nggak memandang apa gitu. Jadi kita lebih luas lah milih teman tuh, nggak sesusah yang kayak di Indo atau gimana gitu. Bener gampang banget nyari kenalan. Bahkan kita random jalan misalkan di jalanan gitu, kenalan sama orang tuh orangnya baik, nyapa gitu. Orang tuh mau diajak ngobrol gitu. Kan kalau di sini sombong, suka ngeliat terus apaan sih orang ngajak ngomong gitu. Kalau di sana tuh enggak, mereka tuh seneng gitu berinteraksi. Terus culture shock yang lainnya mungkin ya dari segi pribadi gitu, kita jadi lebih dewasa, jadi lebih mandiri. Karena kan kalau sekalinya kita dari Amerika, udah kita nggak punya siapa-siapa lagi gitu kan, nggak ada yang ngingetin kita makan, nggak ada yang ngingetin kita sholat, nggak ada yang ngingetin kita harus kesini ke situ. Bener-bener kita yang harus ngejadwalin diri kita, yang harus nge-prepare semuanya. Bahkan kalau kita udah mau misalkan part-time segala macam, itu kan yang nyiapin dokumen udah bukan orang tua lagi, bukan orang rumah lagi, kita sendiri yang harus nyiapin, kita sendiri yang harus ngerti semuanya, kita sendiri yang harus cari tahu semuanya gitu. Jadi itu yang membuat pribadi itu jadi lebih mandiri. Apalagi misalkan yang tadinya nggak biasa nyuci baju, jadi harus nyuci baju ke laundry, yang biasanya nggak biasa beresin kamar sendiri gitu kan, mau nggak mau kita harus ngeberesin kamar sendiri. Apalagi kalau di apartemen yang tadinya nggak biasa ngebersihin rumah, jadi harus ngepel, nyapu, nyedot. Yang tadinya nggak biasa masak, jadi harus belajar masak. Jadi kemandirian itu yang membuat kita menjadi kepribadian yang lebih baik gitu kan. Itu yang paling kerasa setelah belajar di Amerika selama 4 tahun itu. Walaupun sebenarnya kalau kita ngekos di sini juga sama gitu, cuman beda banget rasanya karena ini kita di negara orang, ya kan, negara orang dimana semua tuh terlihat abstrak di kita, terlihat foreign di kita, terlihat alien gitu di kita kan. Itu sih, itu yang membuat aku kayak belajar banyak banget, yang membuat sadar, wah ini pilihan terbaik gitu loh, bener gitu loh. Kita jadi benar-benar ngerasa bersyukur dengan apa yang kita punya gitu loh. Itu yang aku rasain gitu. That's about it. Let's wrap it up. Mungkin closing statement dari Hisham untuk teman-teman semua yang saat ini mau atau sedang berjuang untuk bisa meraih cita-citanya kuliah ke luar negeri dimanapun negaranya. Gitu. Closing statementnya Bismillah, banyak-banyak belajar, banyak-banyak persiapan, jangan terjerumus atau jangan kemakan sama media sosial, selalu tekun sama apa yang kita percaya. Harus punya pendirian yang kuat gitu. Dengan ada pendirian yang kuat, kita pasti lancar kok di sana. Jangan kemakan sama tadi politik segala macam. Jangan. Kalau impian kita memang mau belajar di Amerika, mantepin. Udah pasti yang terbaik kok buat kalian semua. Jangan takut. Kita semua harus bisa keluar dari comfort zone ya kan, biar bisa berubah jadi lebih baik. Jadi Jadi ya selalu doa, selalu minta restu orang tua, kasih yang terbaik. Terus jangan lupa belajar karena kita di sana tugasnya buat belajar. IELTS-nya dimantepin. Jangan ragu buat ngomong bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris kita jelek misalkan, ngomong aja ceplos-ceplos. Karena kan itu yang mulainya dari situ gitu kan. Terus bismillah, pasti lancar. Oke. Itu aja kayaknya. So, thank you, Hisham. Okay, we've made it to the end of our discussion. It's pretty light. It's all meaningful conversations in this little circles we have. And terima kasih atas kehadirannya di Rumah Eropa kali ini. Dan jangan bosan-bosan kesini terus kalau mau ngobrol dan lain-lain. Oke. Kalau mau ditanyain lagi langsung ke saya pribadi juga nggak apa-apa. Pasti dijawab, pasti dibantu kok. Kita sama rantau di Amerika gitu kan, nanti pasti banyak manfaatnya kalau mau nanya-nanya lagi. Oke.
bisa nanya-nanya, it's okay to everything around us, and we will end this with anything, coffee chat, let's questions, anything possible. Yeah. So feel free, it's your home. Okay, thank you. Oke, thank you. Thank you. Udah pada tahu belum kampusnya mau kemana? Belum. Masih lihat-lihat. Ya, kita lihat. Maybe the same as yours. Would you recommend Mas? Ya kalau nggak kuat dingin jangan. Langsung dingin banget nggak kuat. Apa ya itu yang minus 14 derajat itu tuh selama sebulan lebih harus kuat kayak gitu. Dari pagi sampai malam pakainya puffer doang, jaket, kaos, sweater, jaket, puffer. Kuat gak tuh kayak gitu? Kalau misalnya mau Midwest, kalau misalnya panas-panas ya West Coast enak, Arizona enak, panas terus. Kalau Boston gimana? Boston ada dinginnya, ada saljunya, cuman nggak separah Midwest kok. Soalnya Boston di kanan kan, masuk East Coast. Paling kalau misalnya deket air gitu, deket laut, anginnya kenceng kena muka segala macam. Siapin ini aja sih moisturizer. Kalau nggak biasa biasain pakai moisturizer. Biasa pakai bibir tuh apa sih? Itu penting banget. Kalau bisa beli yang bagus nih, yang mahal yang sekalipun, karena itu bakal kering, sakit gitu kan, pecah-pecah gitu. Apalagi kalau kita suka ngopekin itu berdarah, itu sakit banget. Gitu. California gimana? California mantep, enak. Panas itu bukan panas Jakarta ya. Panas 15 derajat, panas angin sepoi-sepoi. Mau ke California apa gimana? Nah, semangat tuh, bisa tuh. Paling ya gengsi aja sih kalau California mah, orang kan banyak yang kaya gitu kan. Kemakan gengsi aja sih. Tapi ya dari segi kampus enak sih, California paling bagus banyak. Karena gedung-gedungnya juga bukan gedung-gedung yang apa sih, yang bangunan-bangunan industrial gitu loh. Bangunan itu bangunan-bangunan yang bersejarah, yang enak dilihat gitu. Dimana bukan gedung kotak doang, banyak pilar-pilarnya, banyak pohon-pohonnya. Terus California mau di yang mana? Belum tahu. Tapi enak sih California. Kalau kamu udah tahu? Belum? Enggak, tapi mau di California juga? Ini Boston? Udah fix? Belum sih, pengen aja. Kenapa pengen Boston? Karena suka sama kampus ya. Apa? Giu? Iya. Bagus, Boston bagus. Terima juga di Boston University. Boston tuh jatuhnya perkotaan kan, jadi kalau suka kota, suka jalan-jalan gitu enak. Soalnya jalan kakinya juga gampang, nggak harus yang naik mobil setiap saat gitu. Kalau Boston University. Terus ke New Yorknya gampang, kalau Boston tinggal New York 3 jaman ya naik kereta ya. Iya. Naik kereta nyampe Times Square, wah udah 1 minggu bisa itu. Nah kalau yang antar kota itu bukan dari California mau ke kota lain, itu pilihannya banyak. Apa? Ada yang bisa kereta, ada yang bisa bus, ada yang bisa pesawat. Cuman aku saranin pesawat aja sih biar gampang. Kalau bus soalnya kan berhenti dulu, terus darat kan jauh. Tapi west sampai east ada akses kereta? Nggak semuanya sih. Itu tergantung state-nya juga. Jadi ya kalau misalkan mau gampang banget ya pasti pesawat sih gampang. Cuman yang paling bisa naik Amtrak ya, cuman ya dari west ke east jauh juga sih naik kereta, bisa berapa jam kan? Iya. Pesawat aja 5 jam jatuhnya east ke west gitu. Kalau kamu mau kemana? Aku sebenarnya ada niatan ke Edinburgh. Kayaknya ke Edinburgh. Bagus Edinburgh. Kamu? Aku masih scanning aja. Scanning. Edinburgh-nya apa? Apanya? Kampusnya? University of Edinburgh. Edinburgh. Ya. Soalnya ada kenalan saudara gitu di situ, jadi kayak inspired gitu sih. Kalau Seattle gimana sih? Cuman ada yang nyaranin Seattle. Seattle hujan aja sih, suka hujan kan. Hujan terus bagus tapi tempatnya seafoodnya enak. Seattle tuh kalau suka seafood boil yang kayak lobster, kepiting itu enak. Terus kalau misalnya keterima di UW itu ada pohon sakuranya tuh. UW tuh University of
Washington itu ada pohon sakuranya bagus, cakep gitu. Orang Indonesia juga banyak di Seattle. Terus kalau mau jalan-jalan tinggal ke Kanada, kan visa udah visa Amerika. Kanada jadi nggak harus nambah visa lagi. Tapi bosan banyak orang udah aktif orang Indonesia. Bisa capek, bisa ke Massachusetts juga, ya kan dari Boston ya. Iya. Lihat Harvard segala macam, siapa tahu ntar lanjut ke Harvard. Ya. Tapi dulu daftar apa aja mas? Dulu banyak banget. Semuanya didaftarin. Soalnya karena kayak pengen nyoba yang baru gitu kan, capek di Ohio dan karena udah terlanjur di Amerika juga pasti lebih gampang prosesnya kan, karena udah ada udah pernah gitu jatuhnya, udah pernah kuliah di Amerika sama mereka. Tes-tesnya jadi mudah segala macam itulah. Terus apply-nya ya banyak, ada yang dari California juga, UCLA, UC Irvine, semua UC lah, San Diego State, terus BU juga, Northeastern juga, Boston College juga, di New York juga, NYU segala macam. Jadi yang top aku coba, dan ada beberapa yang keterima dan beberapa enggak gitu. Itu sih. S2 finance berarti? Pengennya sih finance atau enggak ekonomi kan. S1-nya apa? S1-nya finance. Oh ini finance juga ya? Iya. S2? S2 dari finance juga S1-nya? Dari teknik industri. Lah gitu. Gak apa-apa sih, soalnya bisnis S2-nya. Jadi masih nyambung banget, dan mereka pasti mulainya dari awal. Enggak kita harus belajar finance dulu biar siap tuh, enggak harus. Pasti sama mereka langsung dari awal lagi gitu. Aman lah, susahan industri lah ya kan, teknik industri kan, atau susahan teknik lah, apalagi teknik MTK-nya juga susah kan, jadi masuk ke finance pasti gampang banget. Tapi ada perbedaan nggak sih antara matematika yang finance sama matematika yang teknik? Oh ya beda lah, jauh lah kan. Teknik industri kan matematikanya apa, termodinamik gitu-gitu kan, hitung-hitung berat, fisika, kimia gitu kan. Finance kan MTK-nya cuma hitung persentase, ya buat teknik mah kecil banget lah, hitung-hitung gituan kan, udah biasa banget lah pasti. Terus ngitung apa, ngitung financial planning, nge-forecast 5 tahun ke depan, itu kan kita makanya apa, Excel, udah ke data semua, jadi kita cuma tinggal copy paste. Jadi yang paling harus kita ngertiin ya ininya aja sih, apa, bahasa-bahasa finance-nya aja, terus maksud-maksudnya doang. Jadi malah bukan kehitung-hitungannya gitu kalau finance ya, apalagi background-nya udah teknik, jadi itu pasti gampang banget. Kalau dulu persiapan gramatik US berarti kan S1 dulu ya? Berapa lama itu persiapan? Persiapan sebelum S1 gitu? Iya. Setahun ada, buat IELTS doang. Karena kan dulu bahasa apa ya dulu kan gak jago bahasa Inggris sekolah juga apa sih, disuruhnya nyari grammar doang gitu kan, nggak jelas. Jadi ya selama setahun 2 tahun tuh ya di sini belajar terus, latihan soal, latihan nulis tuh yang dulu paling susah, karena kan nggak biasa nulis bahasa Inggris kan, nggak biasa nulis bahasa Inggris tuh tiba-tiba disuruh reading bahasa Inggris. Jadi persiapan selama 2 tahun itu ya benar-benar ngebiasain diri sama bahasa Inggris, apalagi dulu nggak ada teman yang bisa ngomong bahasa Inggris kan, jadi pengalaman banget gitu. Jadi yang dipersiapkan itu sih, setelah bahasa Inggris itu nyiapin mental, siap gak nih, maksudnya kayak harus bisa mandiri segala macam. Cuman kan kalau kalian udah pernah S1 pasti ngekos kan semuanya, udah pernah sendiri kan, berarti jatuhnya hidup ini gampang, pasti gampang banget. Paling yang bikin shock ya yang kalian lihat apapun bahasa Inggris semua gitu, yang kalian dengar kanan kiri bahasa Inggris semua aja, ngomong orang-orangnya beda-beda gitu. Accent-nya pun beda. Accent enggak lah, kalau Amerika mah, kalau British, kalau di Inggris mungkin ya British kan, tapi enggak, di buku enggak terlalu ini. Kalau Amerika bahasa Inggrisnya gampang didengar kok, nggak sesusah yang kita kira gitu loh. Kalau sering nonton Netflix gitu kan bahasa Inggrisnya yang kayak gitu kan, yang sama gitu loh sama yang kita, sama yang ada di aslinya gitu.
sering-sering aja nonton Netflix itu emang pernah, atau misalkan nonton YouTube Day in Life atau apa gitu, percakapan Duolingo gitu. Kanada masih oke nggak sih kalau misalnya mau study di sana? Kalau Kanada masih oke nggak? Oke, bagus. Kanada di Ontario bagus, Vancouver bagus. Temen aku ada yang ada student action ke Kanada, bagus aja, seneng. Dia malah nyesel kenapa nggak dari awal, karena yang dia suka tuh fasilitas tuh bener-bener memadai banget gitu. Apa yang dia suka tuh ada dalam jangkauan tangan gitu, jadi dia tuh nggak harus nyari tempat, nggak harus susah-susah booking segala macam. Kampus tuh udah nyediain semua. Jadi itu yang dia ngeselin selama student tuh itu. Dia jadi lebih bebas. Terus apa yang suka estetik ini kita suka pakainya di sana lebih bebas gitu, maksudnya lebih ekspresif gitu kan. Orang nggak ada yang judgmental. Kalau di sini kadang pakaian ini itu dilirik aneh sama orang tua, dilirik aneh sama muda-muda misalnya. Jadi kita nggak bisa terbuka gitu. Misalnya tuh enak gitu, orang tuh ngerti apa yang kita suka, ya udah itu kemauan kita. Mereka nggak ikut campur sama urusan kita gitu. Tapi kalau Kanada kan mereka second language juga French ya. Apa kita Tapi juga harus belajar? Nggak harus, bahkan di Eropa juga yang kuliah di Jerman nggak harus ngerti bahasa Jerman. Belanda misalkan contohnya, temen aku di Belanda dia bahasa Inggris full kok kampusnya, tapi ya belajar second language-nya juga penting gitu. Belajar bahasa mereka juga penting buat sehari-harian kita gitu, jadi tetap harus pelajarin. Cuman buat segi kuliahnya nggak usah khawatir pasti bahasa Inggris gitu, kecuali kita ngambilnya memang program berbahasa mereka, nah itu baru